Ex-Menpora Dito Aryo Tejo diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi kuota haji. Dito ditanya oleh penyidik seputar dirinya saat kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2023 lalu. Mantan Menpora Dito Aryo Tejo Jumat siang datangi KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi kuota haji yang menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka. KPK periksa Dito selama kurang lebih 3 jam. Dito mengungkapkan materi pemeriksaan terkait dirinya yang mendampingi Presiden RI ke-7 Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2023 lalu. Menurut Dito, dalam kunjungan kerja itu bukan hanya membahas spesifik terkait persoalan haji saja, tetapi juga investasi. Saat pertemuan itu tidak ada pembahasan spesifik tentang kuota. Tapi memang pertemuan bilateral waktu itu saya ingat sekali dari Putra Mahkota, Perdana Menteri Muhammad bin Salman itu sangat senang dengan pertemuannya Pak Jokowi. Pagi waktu itu juga di situ juga kami memberikan dukungan untuk tuan rumah Piala Dunia waktu itu. Sementara itu, Jubir KPK Budi Prasetyo menyatakan Dito dibutuhkan keterangannya lantaran mengetahui asal-usul pemberian tambahan kuota haji Indonesia dari Arab Saudi. Terlebih, Dito juga ikut kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2023 lalu. Karena memang kami melihat Pak Dito ini bisa menerangkan apa yang dibutuhkan oleh penyidik, karena memang Pak Dito pada saat itu ikut berangkat ke Arab Saudi bersama rombongan dari pemerintah Indonesia, sehingga ini juga kemudian menguatkan terkait dengan informasi-informasi atau bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik KPK berkaitan dengan diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. KPK tetapkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan ex-Staf Sus Isfah Abdel Aziz sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji 2024. Kasus bermula dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. Kuota harusnya dibagikan 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Namun Yakut membagikan 10.000 kuota untuk reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus. KPK menduga kuota khusus tambahan tersebut malah diperjualbelikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. KPK mengungkap temuan uang yang diduga merupakan hasil pemerasan oleh Bupati Pati Sudewo. Uang tersebut disimpan dalam karung. Ini taruh di depan dulu. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati yang menjadikan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Video ini menunjukkan 2 perempuan menyerahkan 3 buah karung berwarna hijau, kuning, dan putih yang berisi uang ke mobil tim KPK. Dalam mobil tersebut duduk salah satu tersangka, Sumarjiono Kades Arumanis, selaku pengepul uang dalam kasus ini. Tim KPK menanyakan kepada Sumarjiono lokasi yang telah disepakati dengan pihak yang akan memberikan uang. Sumarjiono yang telah ditangkap menyampaikan informasi lokasi, lalu bersama dengan tim KPK, Sumarjiono menerima uang dari 2 orang tersebut. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memastikan barang-barang tersebut adalah bagian dari alat bukti dalam perkara yang menjerat Sudewo. Jadi uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang itu berangkat. Dimasukin karung. Mungkin tadi kan ada karung warna hijau itu. Masukin karung, dibawa gitu karungnya gitu. Kayak bawa apa ya? Beras gitu Pak, ular ya. Bawa karungnya gitu. Itu ada videonya. Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gitu. Ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu. Karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapi itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang gitu ini. Ya sebetulnya kalau mau di aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu, dan udah
tidak ada udang iketannya, ada yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu, membawa uang gitu, seperti itu. Jadi dikarungin. Sebelumnya KPK menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Uang 2,6 miliar rupiah yang disita KPK bersumber dari para tersangka, yaitu Bupati Pati Sudewo bersama 3 orang lainnya, yaitu Kades Karangrowo Abdul Suyono, Kades Arumani Sumarjiono, dan Kades Sukorukun Karjan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan perusak hutan yang memicu banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pencabutan izin sudah melalui kajian mendalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Pemerintah terus menindaklanjuti pencabutan izin 28 perusahaan yang dinilai terbukti melanggar hukum karena merusak hutan dan memicu bencana banjir di Pulau Sumatera. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan ini telah melalui kajian mendalam oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Itu telah kemarin diumumkan oleh Pak Mensesnek dan Satgas PKH, dan itu merupakan hasil kajian mendalam dari Satgas PKH. Salah satu diantaranya adalah terkait dengan tambang yang ada di Sumatera Utara, yaitu tambang emas, dan itu juga dilakukan pencabutan. Sudah barang tentu pencabutannya itu sudah lewat kajian yang mendalam dan semuanya sudah kita lakukan. Dan selanjutnya nanti kita akan melakukan proses. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin 28 perusahaan pemicu banjir. Keputusan Prabowo disampaikan dalam rapat yang digelar secara daring saat Prabowo berada di London, Inggris, Senin lalu. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya mengaku telah mengintip saldo rekening para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Meski hasil sementara terlihat normal, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya praktek korupsi. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa ungkap bisa mengakses informasi rekening para pejabat eselon 1 hingga 3 di Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan Purbaya usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan kantor wilayah DJP Jakarta Utara pada Kamis lalu. Diketahui pemeriksaan rekening dilakukan sebagai upaya pengawasan serta patokan untuk menentukan rotasi jabatan. Selain itu, pengecekan rekening tabungan ini dilakukan di luar laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang telah dilaporkan sendiri oleh para pejabat Kementerian Keuangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya punya akses untuk pejabat saya, semuanya. Tapi yang saya periksa sampai eselon 3, karena yang mau naikkan yang itu nanti kalau yang di bawah menaik, kita lihat lagi. Tapi sebagian besar eselon 1 juga saya lihat, jago-jago mereka, flat aja uangnya. Di luar LHKPN juga kita lihat masuk akal apa enggak, terus bandingkan dengan uangnya yang di bank dari tahun ke tahun kayak gimana. Jadi nggak bisa sembunyi lagi pejabat-pejabat kami dari security ini apa? Pengawasan kita ya. Menurut hasil pengamatan Purbaya, sejauh ini ia tidak melihat adanya peningkatan drastis saldo rekening para pejabat Kementerian Keuangan khususnya dari pajak. Meski demikian, Purbaya pastikan akan lakukan pengawasan ketat hingga celah-celah yang dimanfaatkan oknum dapat terdeteksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.